Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul The Myth. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Tentang seorang pemuda yang tiba-tiba mendapatkan penglihatan batin sebelum ditinggal pergi oleh seorang wanita yang selama ini menjaganya. Mbah Suroso, itulah sebutannya. Seorang nenek yang tangguh dan tegas untuk menjaga cucu-cucunya. Namun sialnya, pemuda itu harus melihat mereka yang selama ini bersemayam di rumahnya. 10 tahun lalu, aku masih nganggur, belum mempunyai pekerjaan. Masih bebas kesana kemari. Pagi itu aku melihat nenekku sedang duduk di depan rumah. Seperti biasa melihat cucu-cucunya. Seperti biasa melihat cucu-cucunya bermain. Benar, nenekku masih sehat dengan umur 90 tahunan kala itu. Seperti yang kalian tahu, orang zaman dulu masih kental dengan kejawennya. Umur mereka bisa awet hingga angka yang menurutku fantastis. Ngelakoni kejawennya yang membuat bisa bertahan hingga saat itu. Prihatin di usia muda membuat terbiasa dengan kehidupan yang keras sekarang ini. Tidak hanya satu saja yang menjaga nenekku, tapi ada beberapa. Singkat cerita, malam ini aku ada janjian sama pacarku. Kebetulan hanya tetangga kampung, jadi dekat untuk apel. 10 menit sampai, aku harus melewati jembatan agar sampai ke rumah pacarku. Tapi itu 10 tahun yang lalu, sebelum jembatan direnovasi dilebarkan. Jembatan yang menurutku setiap melewati harus memaksa bulu kuduku berdiri. Entah kenapa, setiap melewati itu rasa takutku memuncak. Kereta kuda terparkir di sisi jalan membuat aura mistis semakin menjadi. Konon, dulu pernah ada yang disuguhi sosok pocong di andong tersebut. Tapi kali ini aku yang menjadi saksi itu. Dengan motor Supra yang masih jaya pada zamannya. Rambut belah pinggir klimis, hoodie rapper dari pasar loak, celana jeans kombor, dan sepatu kets warna putih. Gayaku kekinian waktu itu. Aku memandang diriku di kaca. Sudah cukup ganteng untuk apel malam ini. Rasa bahagia akan bertemu pujaan hati, tepatnya malam minggu. Tepat jam 7 malam aku berangkat menemui pacarku. Cukup keluar makan di lesehan sudah membuat kami sangat senang. Bukan berarti aku pelit, memang aku bukan dari keluarga kaya. Setelah selesai makan, aku jalan melewati Tugu Jogja hingga Malioboro. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, waktunya untuk pulang. Masih aman karena aku masih ada teman untuk melewati jembatan itu. Tapi sialnya, arah pulang aku harus sendiri. Aku mencoba untuk tetap tenang saat sebelum melintas jembatan itu. Aku mencoba menghibur diri dengan bersiul. Bukannya berhasil, siulanku malah menjadi bumerang bagiku. 100 meter sebelum melewati, mataku terpukau dengan pohon pisang yang berada di sebelah jembatan. Entah kenapa, di situ ada sesuatu yang harus aku lihat. Dan benar, aku melihat sosok pocong sedang menengok dari balik pohon pisang. Muka gosong, mata melotot, kain putih lusuh dengan kuciran di kepalanya. Aku masih ingat banget dengan penampakan tersebut. Sontak aku teriak, menarik gas hingga mentok. Aku menangis, tapi saat itu jalanan sudah sangat sepi. Sepi sekali, jam 11 malam. Tolong, tolong! Aku berteriak keras, tapi suaraku gak keluar sama sekali. Gas sudah kupuntir, tapi motorku tetap melaju pelan. Seperti ada beban berat di jok belakang. Aku tetap mencoba sebisaku agar cepat melewati jembatan dan sampai di rumah. Akhirnya aku sampai di rumah. Belum, aku masih di depan rumah. Suara motor masih terdengar. Aku tergeletak pingsan di depan pintu. Aku tersadar paginya sebelum ibuku keluar menyapu halaman. Aku bangun masih di depan pintu dan suara motor masih menyala. Aku pingsan, ucapku pelan.
Pusing, mual, badanku panas. Istilah aku terkena sawan malam itu. Selama 3 hari aku panas. Siangnya aku ditanya sama ibuku. "Lagi bali po mas?" kata ibuku. "Boten bu, pun ket mau kok," jawabku berbohong. "Raimu kok pucet, ngopo? Bar mendem po?" kata ibuku lagi. "Mumet bu," jawabku singkat. "Ya wis kono, ge aduse, terus maem, terus dinggo istirahat," suruh ibuku. "Nggih bu," jawabku. Aku sedikit berbohong agar ibuku tidak khawatir karena kejadian semalam. Karena hampir sering ibuku kerasukan oleh penunggu bok depan rumah, tepatnya pinggir jalan. Sorenya aku periksa ke Pak Mantri agar diberi obat. Aku istirahat di kamar, badan masih lemas. Selama 3 hari aku sakit, banyak kejadian-kejadian di luar nalarku. Saat aku tertidur malam itu, karena efek obat, tiba-tiba badan ini tidak bisa bergerak seperti orang ditindih. Waktu mata terbuka, aku melihat ada sosok hitam sedang berada di atas tubuhku. Tapi dia membelakangiku, berpakaian serba hitam, rambut panjang bergelombang. Aku kira perempuan. Ternyata saat dia menengok ke arahku, mulutnya tersenyum lebar hingga pipinya. Matanya melotot putih semua. Aku berteriak sekeras-kerasnya, tapi tidak ada yang mendengarnya. Aku coba gerakan tangan dan kakiku, tapi tidak bisa. Diam terpaku menatap senyuman mengerikan. Tapi tak hanya itu saja, saat mataku melirik ke samping mencoba untuk tidak melihatnya, aku disuguhkan oleh sosok kuntilanak dan pocong. Tidak ada lagi. Kamarku sangat penuh. Banyak makhluk yang memperhatikanku seakan mereka senang melihat diriku ketakutan. Tiba-tiba, brak, suara pintu terbuka. Saat itu juga tubuhku bisa digerakkan dengan keringat membasahi baju. Nenekku masuk. Sepertinya dia tahu kalau cucunya sedang diganggu. Kemudian nenekku seraya berkata, "Oh alah, dong opo ganggu putuku," ucapnya. Wes, do metu kabeh," imbuhnya. Tiba-tiba suasana kamar menjadi sangat sepi. Semua makhluk itu menghilang. Kemudian nenekku menetralkan energi kamarku agar tidak ada gangguan lagi. Singkat cerita, keesokan harinya badanku masih panas, tapi aku tetap beraktivitas karena bosan di kamar. Tepat jam 10 malam, aku lagi nonton TV di ruang keluarga tanpa ada cahaya lampu alias gelap. Satu-satunya sumber cahaya hanya dari pantulan televisi kepadaku. Serasa sudah ngantuk, aku matikan TV. Saat televisi itu meredupkan cahayanya, mataku masih menangkap sedikit cahaya. Aku fokus pada satu titik cahaya di tengah layar TV. Semakin fokus, aku melihat seperti ada pergerakan. Aku masih mencerna gerakan itu. Semakin lama, semakin jelas. Seperti gerakan 4 kaki yang sedang ayun-ayunan ke kiri dan ke kanan. Masih penasaran, aku kucek mataku agar lebih jelas lagi. Semakin jelas bentuk kakinya, putih pucat. Aku picingkan mataku, kemudian perlahan aku urutkan dari bawah ke atas. Sosok itu memakai jarik coklat dan sebelahnya memakai celana panjang hitam. Tapi aku hanya melihat satu sosok perempuannya, berambut panjang, memiringkan kepala dan tersenyum lebar kepadaku. Aku melihat dengan jelas perempuan itu sedang duduk dan memainkan kakinya di atas layar televisi. Allahu Akbar! Aku teriak kencang. Tiba-tiba lampu menyala. Ibu sama nenek keluar dari kamarnya setelah mendengarkan teriakku. "Eneng opo mas?" kata ibuku kaget. Aku masih syok waktu itu. Aku hanya diam masih menatap ke arah televisi. Kemudian ibu dan nenek kembali menenangkanku. Ibuku kembali bertanya, "Eneng opo mas?" kata ibuku lagi. Kulo delok setan bu," jawabku masih gemetar. "Ah, mbok ojo ngawur," ucap ibuku. "Tenan bu,
Kulo diweruhi lagi lenggah ten priki, jawabku sambil menunjuk ke televisi. Ya wis, saiki wudu, salat, terus turu. Awake lagi rapenak, malah lek-lekan tekan bengi. Ucapnya menasehatiku. Nggih, Bu, jawabku singkat. Saat aku beranjak dari ruangan untuk pergi ke kamar mandi, aku menghela nafas sejenak karena kamar mandi ada di luar rumah. Alhamdulillah tidak ada penampakan. Kemudian aku sholat. Setelah selesai, aku pergi ke kamar. Saat ku buka pintu kamarku, wah! Aku kaget. Tepat di depanku ada sosok hitam tinggi besar sedang berdiri di depan pintu. Saking kagetnya, aku sedikit mengumpat. Asem, kit-kiti wae. Tak banyak berpikir, aku bergegas naik ke depan kasur dan segera tidur. Kututupi tubuhku dengan selimut hingga kepala. Akhirnya, malam itu aku bisa tidur nyenyak hingga pagi. Singkat cerita, aku sudah sembuh. Aku dikabari oleh salah satu temanku kalau ada lowongan pekerjaan. Waktu itu salah satu pabrik garmen di Pajangan sedang membuka lowongan pekerjaan. Walaupun hanya kurir, tapi tetap bersyukur. Aku diterima menjadi salah satu karyawan di sana. Esok harinya, aku sudah bisa masuk kerja. HP-ku bergetar. Ibuku sedang menelponku. Mas, lagi neng di? Ucap ibuku dalam telepon. Nembe makaryo, Bu. Enten nopo? Balasku. Iki simbah kejang-kejang, Mas. Iso mulai sek, Ra. Katanya. Bagai disambar petir di siang bolong. Setelah mendapat kabar itu, aku sontak bergegas pulang. Kebetulan aku sebagai kurir jadi fleksibel. Saat sampai di rumah, aku tak sanggup melihat kondisi nenek yang seperti itu. Sedih rasanya. Mata mulai berkaca-kaca. Satu persatu air menetes membasahi pipiku. Saat itu juga tiba-tiba suasana menjadi hening sekali. Yang tadinya ramai, banyak warga yang datang, menjadi sepi tanpa orang. Hanya aku sendiri. Aku bingung. Kemana orang-orang pergi? Batinku. Saat terdengar azan zuhur berkumandang, suasana menjadi ramai lagi. Oh, perasaanku saja tadi. Batinku lagi. Sore hari, warga bergantian datang dan pergi untuk menengok nenek, yasinan, dan pengajian. Berdoa agar dimudahkan jalannya. Nenekku mengalami sakaratul maut selama seminggu. Bayangkan, selama seminggu beliau seperti itu. Sore itu juga aku dapat melihat dengan jelas bentuk dan rupa makhluk halus. Tapi dalam keadaan terpuruk seperti ini, aku tidak terlalu menghiraukan mereka. Aku lebih terfokus agar nenekku baik-baik saja. Hanya itu. Hari berikutnya, aku berangkat kerja seperti biasa. Saat perjalanan dari rumah ke pabrik, suasana di jalan sangat ramai sekali. Tidak seperti esok sebelumnya. Banyak orang berjalan, tapi tubuh mereka pucat semua. Aku masih belum memperdulikan. Yang terpenting, aku sampai pabrik baik-baik saja. Waktu itu menjelang akhir bulan, jadi sebagian karyawan akan pulang malam karena membereskan laporan bulanan. Jam 7 malam, aku disuruh supervisorku untuk membeli makan malam untuk semua karyawan di bagianku bekerja. Saat selesai membayar makanan, aku bergegas agar sampai pabrik makanan masih panas. Belum sampai pabrik, aku harus melewati sedikit hutan dengan pemandangan banyak pohon jati besar yang menjulang tinggi. Entah kenapa saat jalanan menanjak, aku seperti masuk dalam dimensi lain. Di dalam dimensi itu, hujan sangat lebat sekali dan angin kencang. Kebetulan aku hanya membawa motor. Aduh, malah udan. Batinku kesal. Tapi tetap aku lanjutkan agar makanan saat tiba di pabrik bisa langsung dimakan. Aku gas pelan motorku agar fokus dan tidak menabrak. Aku tengok kanan kiri. Aku melihat ada beberapa gerobak di pinggir jalan. Pikirku, tadi sewaktu turun untuk membeli makanan, tidak ada satupun gerobak. Tapi ini ada. Aneh, pikirku.
Aku perhatikan sekeliling dengan badan yang sudah dibasahi dengan air hujan, seperti gerobak zaman dulu. Tapi anehnya, tak ada satupun orang yang menjaganya. Agak jauh aku melewatinya, hampir 100 meter. Aku melihat pemandangan aneh. Pikirku waktu itu, ya wis lah segone klebus kabeh, nek kon ganti ya ora apa-apa, ucapku. Aku tetap berjalan pelan agar tidak menabrak. Setelah kurang lebih 100 meter, pemandangan gerobak itu sudah tidak ada, hanya sepi dan gelap. Sesampainya di depan gerbang pabrik, aku merasa aneh lagi. Pikirku basah semua karena kehujanan, tapi setelah aku pegang bajuku, ternyata kering dan nasi yang sedang aku bawa juga masih panas. Aku sempat berpikir keras, seperti mimpi tapi nyata. Konon katanya, memang di jalan itu ada ruang dimensi lain yang pernah memakan korban hilang tak kembali di dunia nyata. Entahlah, yang penting aku masih selamat. Singkat cerita, tak terasa sudah jam 10 malam, waktunya pulang. Saat dalam perjalanan sebelum sampai rumah, aku harus melewati jembatan lagi. Aku melihat pemandangan yang aneh lagi. Kuda, iya, aku melihat kuda malam itu. Aku masih belum ngeh, hanya melihat sembari melewatinya. Beberapa detik setelahnya, aku baru sadar ada kuda. Aku tengok lewat spion motor. Kuda itu sudah tidak ada. Sontak bulu kuduku berdiri, merinding luar biasa. Kupercepat laju kendaraan agar segera sampai rumah. Alhamdulillah aku sudah di rumah, sudah selesai mandi dan sholat malam. Waktunya untuk istirahat setelah seharian bergelut dengan panasnya matahari. Saat aku merebahkan tubuhku ke dipan, posisi waktu itu aku tidur miring menghadap tembok sambil memegang HP dan menunggu balasan chat dari kekasihku. Tiba-tiba aku mendengar suara erangan berat. Suara opo kui? Terdengar lagi dan terdengar lagi. Posisi lampu kamar masih menyala. Tiba-tiba badanku berat sekali, seperti tindihan. Aku coba gerakan tapi susah. Dari sudut mataku, aku seperti menangkap sesuatu yang mengganggu. Entah kenapa, hanya kepalaku saja yang bisa bergerak. Seakan memang disuruh untuk melihat apa yang ada di belakangku. Terlihat sosok pocong tanpa kepala sedang duduk membelakangiku. Di lehernya darah bercucuran. Kalian bisa membayangkan sosoknya. Gelap, semua menjadi gelap. Hingga esok pagi aku tersadar. Aku meremas tanganku yang sedang memegangi HP. Aku melihat chattingan semalam. Aku kira hanya mimpi. Ternyata kejadian semalam itu memang benar dan aku pingsan. Bayangkan sosok pocong tanpa kepala. Hari berikutnya aku beraktivitas seperti biasa. Tapi malam itu aku mengalami kejadian seram lagi. Tepat jam 10 malam aku sudah di kamar. Lampu masih menyala terang. Masih fokus dengan layar HP-ku. Saat aku berkedip sekian detik, tiba-tiba tepat di depan mataku, kira-kira berjarak 1 meteran, sosok perempuan berpakaian serba hitam dengan rambut acak-acakan sedang melirik dengan mata melotot penuh amarah. Seperti mata yang mempunyai rasa marah. Wujudnya tidak menyeramkan, tapi tatapan matanya yang begitu membuatku merasa terancam. Kupejamkan mata sembari berdoa sebisaku, berharap sosok itu pergi. Saat kubuka mataku, ternyata sosok itu masih ada dan masih dengan tatapan menyeramkan. Dengan gesit, aku berlari keluar kamar. "Neng opo mas?" tanya kakakku yang sedang berbaring di sofa depan TV. "Ora popo," jawabku dengan keringat di sekujur tubuhku. Akhirnya malam itu aku tidur di sofa depan TV dengan ditemani kakakku. Dari sekian banyak rentetan kejadian menyeramkan yang telah aku alami, akan aku persingkat saja.
Kejadian di mana selama 4 hari dan 3 hari berbeda waktu, aku bermimpi bertemu seorang perempuan dan anak kecil. Mimpi itu saling menyambung. Aku seperti diberi wejangan oleh perempuan itu, tapi aku lupa. Sangat lupa karena banyaknya rentetan kejadian yang membuat gila. Kemudian diikuti oleh anak kecil saat setelah selesai memberi makan ikan di kolam ikan. Melihat segerombolan anak kecil sedang bermain lari-larian yang ternyata itu tuyul. Larinya cepat sekali seperti tak ada beban. Melihat nenek-nenek di warung saat mau mencuci piring. Belum sempat mau mencuci piring, saat membuka pintu aku kaget. Nenek itu sudah berdiri menungguku di balik pintu. Dan cerita ini hari terakhir saat nenekku dijemput ajalnya. Waktu itu aku sedang berada di rumah teman yang tak jauh dengan rumahku. Tiba-tiba aku ditelepon ibu. "Mas, bali sik yo," ucap ibuku dalam telepon. "Enten nopo, Bu?" jawabku. "Yo bali sik wae," katanya. "Enjeh, Bu," jawabku. Ternyata di rumah sudah banyak keluarga berkumpul. Mereka sudah dalam posisi duduk bersimpuh melingkari nenekku yang sudah berbaring. Terdengar suara lantunan ayat suci Al-Quran. Saat aku masuk ruangan dan duduk dengan posisi sama, saat itu juga nenekku pergi untuk selamanya. Singkat cerita, setelah hari kematian nenekku, kejadian-kejadian seram masih berada di sekitarku. Setiap hari aku harus melihat wujud mereka yang sangat menyeramkan. Aku masih ingat kalau di kampungku ada seseorang yang mengerti hal-hal seperti itu. Kemudian setelah 7 hari, aku berniat untuk menanyakan kepada beliau. Aku menceritakan secara detail kejadian yang aku alami kepada Pak Adi. "Pripun Pak Njeh, kulo diweruhi terus," kataku. "Oh iya Mas, sakjane kuwi pengen melu jenengan, tapi jenengan nolak, makane dadi ngono kuwi," jawabnya menjelaskan. "Lah terus pripun Pak, ben supaya kula mboten diweruhi meleh?" tanyaku lagi. "Sesuk ketutup dhewe kok Mas, sampean sabar sik mawon," jawabnya. Sambil menghela nafas, akhirnya aku menerima penjelasan dari Pak Adi. Aku bersabar hingga tiba waktunya aku bisa kembali normal lagi. Tidak bisa melihat mereka, walaupun akhir-akhir ini masih sering kaget karena tak sengaja melihat mereka. Sampai saat ini, aku kadang-kadang masih bisa merasakan jika ada sesuatu yang akan muncul, seperti suasana di sekeliling tiba-tiba menjadi sepi dan hening. Itu pasti akan ada sosok yang muncul. Entah itu menampakkan dirinya atau hanya sekelebat bayangan yang melintas. Selesai. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.